Kesabaran adalah kebajikan yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Emosi seperti kemarahan, kekecewaan, dan ketidaksabaran seringkali muncul ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Namun, ajaran Buddha mengajarkan bahwa kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa seseorang yang sabar bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari kemarahan, tetapi juga mencerminkan kedalaman pemahaman dan kebijaksanaan seseorang terhadap hukum alam dan kehidupan. Seseorang yang sabar tidak mudah terguncang oleh perubahan dunia, karena ia memahami bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal dan terus berubah. Di era modern ini, banyak orang mengalami tekanan dari berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, dan pergaulan sosial. Ketidaksabaran seringkali muncul akibat dorongan untuk mendapatkan hasil yang instan dan keinginan yang tidak terkendali. Padahal, kesabaran adalah sebuah proses yang harus dilatih dengan kesadaran dan pengertian yang mendalam. Kesabaran juga merupakan salah satu bentuk praktik cinta kasih dan welas asih. Dengan bersikap sabar, kita tidak hanya menciptakan kedamaian dalam diri sendiri, tetapi juga memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ciri-ciri orang yang sabar agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini, Rakitua akan menjelajah lebih dalam tentang kesabaran yang telah diajarkan oleh Buddha, melihat ciri orang-orang yang memiliki kesabaran dengan sangat mengagumkan. Berikut adalah 5 ciri orang yang memiliki kesabaran yang mengagumkan, dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, tidak mudah marah dan mampu mengendalikan emosi. Dalam Dhammapada, Sang Buddha menyatakan bahwa seseorang yang kuat bukanlah yang bisa mengalahkan musuhnya, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan sejati bukanlah terletak pada kemampuan fisik atau dominasi atas orang lain, melainkan dalam penguasaan diri. Kemampuan untuk menahan diri dari kemarahan mencerminkan kebijaksanaan dan keteguhan batin seseorang. Sebaliknya, membiarkan diri terseret oleh emosi negatif hanya akan memperbudak diri kita sendiri dan menambah penderitaan. Orang yang sabar tidak akan mudah tersulut emosinya ketika menghadapi hinaan, kritik, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Mereka memahami bahwa setiap kata dan tindakan yang tidak menyenangkan dari orang lain hanyalah hasil dari kondisi batin orang tersebut. Dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa terjebak dalam reaksi emosional, seseorang dapat merespons dengan lebih bijaksana dan tidak menambah kebencian dalam dunia ini. Sang Buddha mengajarkan bahwa kemarahan bagaikan bara api yang kita genggam dengan niat melemparkannya ke orang lain, tetapi justru diri kita sendirilah yang pertama kali terbakar. Ketika seseorang larut dalam kemarahan, pikirannya menjadi gelap, tidak bisa melihat kebenaran dengan jernih, dan seringkali melakukan tindakan yang akan disesali kemudian. Oleh karena itu, mengendalikan emosi bukan hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menghindarkan kita dari perbuatan buruk yang dapat menimbulkan akibat negatif di masa depan. Kesabaran dan pengendalian diri adalah bagian dari praktik kesadaran yang ditekankan dalam ajaran Buddha. Dengan terus melatih kesadaran terhadap pikiran dan perasaan yang muncul, kita dapat mengenali tanda-tanda awal kemarahan sebelum ia berkembang menjadi ledakan emosi. Praktik meditasi, terutama meditasi cinta kasih, membantu melunakkan hati dan mengembangkan kebiasaan merespons dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin, tetapi juga menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Selain itu, memahami hukum karma juga membantu kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Setiap tindakan yang kita terima, baik atau buruk, adalah hasil dari karma kita sendiri di masa lalu. Jika seseorang berbuat buruk kepada kita, membalasnya dengan kemarahan hanya akan menciptakan lingkaran karma buruk yang terus berlanjut.
Sebaliknya, dengan merespons dengan kebijaksanaan dan kebaikan, kita dapat memutus rantai kebencian dan menciptakan karma baik yang akan membawa manfaat di masa depan. Dengan membiasakan diri untuk tidak mudah marah dan mengendalikan emosi, kita tidak hanya mencapai kedamaian dalam diri sendiri, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Dunia yang penuh dengan konflik dan kebencian ini sangat membutuhkan lebih banyak individu yang mampu menghadapi situasi sulit dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan melatih diri untuk tetap tenang dalam berbagai keadaan, kita turut mewujudkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Kedua, menerima kehidupan dengan lapang dada. Kesabaran lahir dari pemahaman mendalam terhadap hukum karma dan hukum ketidakkekalan. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu yang kita alami saat ini adalah hasil dari sebab-sebab yang telah kita tanam di masa lalu. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semuanya muncul karena adanya kondisi yang mendukung. Pemahaman ini membantu kita menerima kehidupan dengan lebih lapang dada, tanpa menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau keadaan. Ketika seseorang memahami bahwa suka dan duka adalah bagian dari kehidupan yang terus berubah, ia tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Orang yang sabar tidak akan larut dalam kesedihan ketika menghadapi kegagalan, karena mereka memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal dan selalu berubah. Keberhasilan maupun kegagalan hanyalah fenomena yang datang dan pergi, seperti gelombang di lautan. Jika seseorang terlalu melekat pada kesuksesan, ia akan kecewa ketika mengalami kejatuhan. Sebaliknya, jika ia terlalu larut dalam kesedihan akibat kegagalan, ia akan sulit bangkit dan melangkah maju. Dengan menyadari bahwa semua pengalaman hanyalah bagian dari perjalanan hidup, seseorang bisa tetap tenang dan tabah dalam menghadapi segala situasi. Dalam Dhammapada, Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari kepemilikan materi atau pencapaian duniawi, melainkan dari ketenangan batin. Banyak orang menderita bukan karena keadaan itu sendiri, tetapi karena penolakan mereka terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Mereka menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan mereka, padahal hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan memahami bahwa menerima kenyataan apa adanya adalah kunci untuk terbebas dari penderitaan. Sikap lapang dada juga erat kaitannya dengan praktik upekha, atau keseimbangan batin. Upekha adalah salah satu dari 4 Brahmawihara, atau disebut keadaan luhur batin, yang mengajarkan kita untuk tetap seimbang dalam menghadapi pujian maupun celaan, keberuntungan maupun kemalangan. Dengan mempraktikkan upekha, kita tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan hidup, dan tetap menjaga ketenangan dalam segala situasi. Hal ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi kita berusaha dengan penuh kesadaran dan tidak terikat pada hasil akhir. Selain itu, pemahaman tentang dukkha juga membantu kita menerima kehidupan dengan lebih bijaksana. Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan duniawi ini tidak terlepas dari penderitaan, tetapi penderitaan itu bisa dikurangi dengan mengembangkan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Saat kita berhenti berjuang melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan lapang dada, kita akan menemukan kedamaian sejati. Kesedihan, kekecewaan, dan ketidakpuasan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai hati kita. Dengan menerima kehidupan dengan lapang dada, kita akan lebih ringan melangkah dan tidak terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan. Kita bisa lebih menikmati setiap momen yang ada tanpa dihantui oleh ketakutan akan kegagalan atau kehilangan. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan perubahan, dan kebijaksanaan dalam menyikapinya akan membawa kita pada kedamaian batin. Dengan sikap ini, kita tidak hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga memberikan keteladanan bagi orang lain dalam menghadapi kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Ketiga, memiliki kesadaran dan kendali diri yang tinggi.
Memiliki kesadaran dan kendali diri yang tinggi merupakan pilar utama dalam ajaran Buddha, di mana kesabaran tidak berarti pasif atau menyerah terhadap keadaan. Sebaliknya, kesabaran adalah ekspresi nyata dari kekuatan batin yang telah dicapai melalui latihan dan pemahaman mendalam tentang hakikat pikiran. Dalam konteks ini, seseorang yang benar-benar sadar akan dirinya mampu menanggapi setiap situasi dengan ketenangan, bukannya bereaksi secara impulsif. Dalam Dhammapada, Sang Buddha mengajarkan bahwa kemampuan untuk mengendalikan diri adalah bukti kekuatan sejati. Orang yang memiliki kendali diri yang tinggi tidak mudah terbawa arus emosi, melainkan mampu melihat situasi dengan kearifan dan kebijaksanaan. Mereka memahami bahwa setiap reaksi impulsif hanya akan menambah penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dan karenanya memilih untuk bertindak dengan pertimbangan yang mendalam. Latihan meditasi dan pengembangan kewaspadaan merupakan sarana penting untuk mencapai tingkat kesadaran tersebut. Dengan rutin bermeditasi, seseorang dapat mengamati pikiran dan perasaannya tanpa terjebak di dalamnya. Praktik ini mengajarkan kita untuk mengenali emosi negatif sejak dini, sehingga kita dapat mengatasi kemarahan atau kekecewaan sebelum berkembang menjadi tindakan yang merugikan. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya sikap non-reaktif dalam menghadapi segala situasi. Dengan kesadaran yang mendalam, kita belajar untuk tidak langsung bereaksi terhadap rangsangan yang muncul, melainkan memilih respons yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Sikap ini sejalan dengan konsep UPEKKHA atau keseimbangan batin, yang mengajarkan agar kita tetap tenang di tengah badai emosi dan tidak terombang-ambing oleh keadaan eksternal. Melalui pemahaman terhadap hukum karma, seseorang yang memiliki kendali diri yang tinggi mampu menerima setiap perubahan dalam hidup dengan lapang dada. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, merupakan bagian dari proses pembelajaran yang membawa pada perkembangan spiritual. Dengan demikian, kesabaran bukanlah bentuk penolakan terhadap realitas, melainkan sebuah penerimaan yang mendalam terhadap hakikat kehidupan. Pada akhirnya, memiliki kesadaran dan kendali diri yang tinggi adalah jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Melalui latihan terus-menerus dan pengamalan ajaran Buddha, seseorang tidak hanya mendapatkan kedamaian batin, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Dengan kemampuan untuk merespons setiap tantangan dengan bijaksana dan penuh kasih, kita turut menyebarkan energi positif yang mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan bermakna. Keempat, tetap tenang dalam tekanan dan ujian hidup. Dalam ajaran Buddha, kehidupan dipandang sebagai rangkaian ujian dan cobaan yang tidak terhindarkan, di mana setiap momen memiliki makna mendalam dalam proses transformasi batin. Ujian-ujian ini merupakan cermin bagi kita untuk memahami sifat dunia yang penuh dengan ketidakkekalan dan penderitaan, sekaligus sebagai kesempatan untuk menyempurnakan diri menuju pencerahan. Orang yang sabar dalam menghadapi tekanan hidup bukanlah mereka yang menghindari kesulitan, melainkan mereka yang telah memahami bahwa setiap cobaan membawa pelajaran berharga. Dengan menyadari bahwa semua fenomena bersifat sementara, mereka tidak mudah terguncang oleh gejolak emosi, melainkan mampu melihat tantangan sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang tak terpisahkan. Salah satu aspek utama dalam ajaran Buddha adalah praktik meditasi dan mindfulness. Melalui meditasi, seseorang belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa keterikatan, sehingga mampu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kesadaran penuh ini membantu kita untuk tidak bereaksi secara impulsif, melainkan memilih respons yang bijaksana dan penuh pengertian. Dalam menghadapi tekanan, ajaran Buddha mengajarkan untuk tidak membiarkan emosi negatif mendominasi, melainkan untuk menggantinya dengan kebajikan dan kasih sayang. Ketika kita memandang setiap ujian sebagai peluang untuk bertumbuh, kita mulai melihat bahwa cobaan tersebut bukanlah hukuman, tetapi sebuah undangan untuk memperdalam pemahaman diri dan meningkatkan kualitas batin. Keyakinan mendalam terhadap kebenaran Dhamma juga memberikan landasan yang kokoh untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Dengan pemahaman bahwa segala sesuatu bersifat sementara,
seseorang dapat melepaskan keterikatan yang menyebabkan penderitaan. Sikap ini menguatkan hati dan membantu mempertahankan arah hidup, walaupun badai ujian datang silih berganti. Akhirnya, dengan menerapkan disiplin, kebajikan, dan pengembangan diri secara konsisten, seseorang dapat menavigasi tekanan dan ujian hidup dengan penuh kesadaran. Setiap tantangan yang dihadapi tidak hanya mengasah kekuatan batin, tetapi juga mendekatkan kita pada pencerahan yang sejati. Dengan demikian, kehidupan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang mengajarkan kita untuk menerima segala hal dengan lapang dada, penuh syukur, dan semangat untuk terus bertumbuh. Kelima, memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Dalam ajaran Buddha, memaafkan merupakan salah satu bentuk kesabaran yang paling luhur dan merupakan manifestasi dari kebijaksanaan batin yang mendalam. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian adalah akar penderitaan, dan melalui proses memaafkan, seseorang dapat membebaskan diri dari belenggu emosional yang menghalangi pertumbuhan spiritual. Memaafkan, oleh karena itu, adalah kunci untuk mencapai kedamaian sejati dan pembebasan batin. Orang yang sabar tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, melainkan memandang setiap kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam perjalanan hidup. Kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain dianggap sebagai cermin yang mengungkapkan kelemahan dan kekurangan, sehingga dapat dijadikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, memaafkan menjadi suatu tindakan yang mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan mengembangkan empati terhadap sesama. Membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan memperpanjang siklus penderitaan yang ada. Dalam pandangan Buddha, setiap tindakan balas dendam membawa konsekuensi karma negatif yang tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga mengikat diri kita dalam lingkaran penderitaan yang tiada henti. Dengan memilih untuk tidak membalas, kita memutus rantai penderitaan tersebut dan membuka jalan menuju penyembuhan batin serta pertumbuhan spiritual yang lebih murni. Melalui proses memaafkan, kita belajar melepaskan beban emosi negatif yang dapat mengaburkan pandangan hati dan pikiran. Sikap memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan mengakui bahwa setiap peristiwa, betapapun menyakitkan sekalipun, memiliki makna dan dapat dijadikan pelajaran untuk hidup yang lebih bijaksana. Penerimaan terhadap kenyataan ini sejalan dengan ajaran Buddha yang menekankan kasih sayang dan penerimaan terhadap segala makhluk tanpa syarat. Praktik meditasi dan mindfulness sangat mendukung proses memaafkan. Dengan melatih kesadaran melalui meditasi, kita dapat mengamati dan memahami emosi yang muncul tanpa harus bereaksi secara impulsif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengenali akar penyebab kemarahan dan dendam, sehingga secara perlahan kita belajar melepaskan emosi tersebut dengan penuh pengertian. Hasilnya, pikiran menjadi lebih jernih dan hati semakin lapang untuk menerima serta memberikan pengampunan. Akhirnya, dengan memaafkan dan tidak menyimpan dendam, kita menapaki jalan menuju pencerahan yang sejati. Sikap ini tidak hanya meringankan beban batin, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menjalani kehidupan dengan penuh kasih dan kedamaian. Melalui penerapan prinsip-prinsip Buddha dalam kehidupan sehari-hari, kita menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana cinta kasih dan pengampunan mengalir, membawa kedamaian bagi diri kita sendiri dan seluruh alam semesta. Kesabaran adalah kualitas yang perlu dikembangkan dalam diri setiap individu. Dalam ajaran Buddha, kesabaran bukan hanya sekadar menahan diri dari kemarahan, tetapi juga merupakan ekspresi dari kebijaksanaan dan cinta kasih. Dengan melatih kesabaran, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan mengurangi penderitaan dalam kehidupan ini. Kesabaran tidak bisa diperoleh dalam sekejap, tetapi harus dipraktikkan secara terus-menerus. Setiap kali kita menghadapi situasi yang menguji emosi kita, itulah kesempatan untuk melatih kesabaran. Dengan kesadaran yang mendalam, kita dapat belajar untuk merespons setiap keadaan dengan lebih tenang dan bijaksana. Dalam perjalanan menuju pencerahan,
Kesabaran adalah salah satu kualitas utama yang harus dikembangkan. Sebagaimana seorang petani yang dengan sabar merawat tanamannya hingga berbuah, demikian pula seorang praktisi dhamma harus melatih kesabaran agar dapat memetik hasil berupa kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, tidak hanya demi ketenangan diri sendiri, tetapi juga demi kebahagiaan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menanamkan dan mempraktikkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang berjalan menuju kehidupan yang lebih harmonis dan penuh berkah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.